Awal mula legenda Gunung Merapi. Di jantung Pulau Jawa, berdiri sebuah gunung yang lebih dari sekadar raksasa alam. Gunung Merapi, dengan puncaknya yang menjulang ke langit, telah menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Namun, di balik keindahan dan kedahsyatannya, tersembunyi kisah-kisah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah tentang ramalan kuno yang menyebutkan bahwa gunung ini memiliki peran lebih dari sekadar gunung berapi biasa. Orang-orang tua di desa-desa sekitar Merapi sering berbisik tentang legenda yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Gunung ini bukan hanya gunung, tapi penjaga keseimbangan dunia. Setiap letusannya dianggap sebagai peringatan, sebuah pesan dari dunia yang lebih tinggi. Tapi apakah ini hanya kebetulan? Ataukah benar ada kekuatan spiritual yang mengikat manusia dan Merapi dalam hubungan yang lebih dalam? Para sejarawan dan peneliti telah menemukan berbagai manuskrip kuno yang menyebutkan Gunung Merapi. Salah satu yang paling terkenal adalah Babatan Jawi, naskah yang mencatat sejarah kerajaan-kerajaan Jawa. Dalam teks ini, disebutkan bahwa Merapi memiliki peran dalam keseimbangan kosmik. Seorang empu, yang hidup di zaman Majapahit, pernah menuliskan sebuah ramalan. Tatkala api bangkit dari perut tanah, pertanda tatanan dunia akan bergeser. Para pemimpin akan terguncang, rakyat akan diuji, dan hanya mereka yang memahami tanda-tanda langit yang akan selamat. Ramalan ini terdengar seperti nubuat samar yang bisa ditafsirkan dalam berbagai cara. Namun, jika ditelaah lebih dalam, banyak yang percaya bahwa letusan-letusan besar Merapi memiliki korelasi dengan peristiwa besar dalam sejarah Indonesia. Letusan Merapi 1006 m bertepatan dengan runtuhnya Kerajaan Mataram kuno dan peralihan pusat kerajaan ke Jawa Timur. Letusan 1822 dan 1872 terjadi di era kolonial Belanda, saat perlawanan rakyat meningkat. Letusan 2010, beberapa orang mengaitkannya dengan transisi politik dan ketidakstabilan di Indonesia. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ramalan kuno itu benar adanya? Tidak mungkin membahas Gunung Merapi tanpa menyebut sosok Mbah Maridjan, juru kunci legendaris yang dipercaya memiliki hubungan spiritual dengan gunung ini. Ia bukan sekadar penjaga gunung, tetapi seseorang yang dianggap mampu berkomunikasi dengan roh-roh penghuni Merapi. Mbah Maridjan sering mengatakan bahwa ia mendengar suara dari gunung. Ia percaya bahwa Merapi memberikan tanda sebelum meletus. Banyak yang menganggapnya sebagai tahayul, tetapi anehnya, hewan-hewan di sekitar Merapi memang selalu turun gunung sebelum letusan besar terjadi, sebuah fenomena yang juga diamati oleh ilmuwan. Saat letusan dahsyat terjadi pada tahun 2010, Mbah Maridjan tetap tinggal di rumahnya di Kinahrejo, menolak untuk dievakuasi. Ia percaya bahwa tugasnya adalah menjaga gunung ini, hingga napas terakhirnya. Setelah kepergiannya, banyak yang bertanya, apakah benar ada koneksi spiritual antara manusia dan Merapi? Atau ini hanyalah bentuk kepercayaan yang diwariskan turun-temurun? Dalam mitologi Jawa, Gunung Merapi tidak berdiri sendiri. Ia memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Laut Selatan, tempat bersemayamnya Nyai Roro Kidul, sang penguasa laut. Banyak yang percaya bahwa letusan Merapi adalah bentuk komunikasi antara kekuatan gunung dan laut. Konon, ada sebuah garis imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, pantai selatan. Para spiritualis meyakini bahwa ini bukan kebetulan, melainkan jalur energi yang menjaga keseimbangan tanah Jawa. Dalam ritual labuhan, persembahan khusus dikirimkan ke laut dan ke gunung, sebagai bentuk penghormatan kepada kekuatan alam. Jika gunung dan laut memiliki hubungan, apakah bencana alam yang terjadi adalah bentuk interaksi di antara keduanya? Sebuah pertanyaan yang masih belum memiliki jawaban pasti. Salah satu hal yang paling menarik tentang Merapi adalah pola kejadiannya yang berulang. Ada kepercayaan bahwa setiap 100 tahun, 50 tahun, dan 10 tahun, Merapi mengalami letusan besar yang bertepatan dengan perubahan besar dalam tatanan sosial atau politik. Ketika Gunung Merapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, beberapa orang mulai mencari petunjuk dalam teks kuno. Salah satu catatan yang menarik adalah dari Serat Centini, sebuah teks sastra yang menyebutkan, tatkala guntur berdentum dari perut bumi dan awan panas menyapu tanah, maka bersiaplah, sebab perubahan besar akan datang. Yang memahami angin dan air akan selamat. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah para leluhur memiliki pemahaman tentang gejala alam yang dituangkan dalam bentuk ramalan? Setiap kali Merapi meletus, banyak pertanyaan yang muncul. Mengapa letusan selalu bertepatan dengan peristiwa besar dalam sejarah? Apakah benar bahwa Merapi memiliki penjaga yang dapat membaca tanda-tandanya? Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang belum kita pahami? Ilmu pengetahuan modern telah mampu memprediksi letusan dengan lebih akurat,
tetapi tidak dapat menjawab aspek spiritual yang diyakini masyarakat. Mungkin, kebenaran tentang Merapi bukanlah sesuatu yang bisa dibuktikan dengan sains semata, tetapi juga sesuatu yang harus dirasakan dan dipahami melalui kebijaksanaan leluhur. Merapi tetap berdiri, megah dan tak tergoyahkan. Namun, kisah-kisah di sekitarnya terus berkembang. Ramalan kuno, ritual spiritual, dan ilmu geologi berjalan berdampingan dalam memahami gunung ini. Mungkin, dalam upaya memahami misteri Merapi, kita juga belajar memahami hubungan manusia dengan alam dan bagaimana keseimbangan harus dijaga. Apakah semua ini hanyalah kebetulan, atau ada koneksi spiritual yang lebih dalam? Jawabannya mungkin terletak di antara batas sains dan keyakinan, antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Suara gamelan dan pasukan tak kasat mata. Di sekitar Gunung Merapi, cerita tentang suara gamelan yang terdengar di malam hari bukanlah hal asing bagi masyarakat sekitar. Beberapa pendaki dan warga desa mengaku pernah mendengar alunan gamelan Jawa dari arah puncak gunung, meskipun tidak ada satupun manusia yang terlihat berada di sana. Seorang pendaki bernama Adi Santoso menceritakan pengalaman mistisnya pada tahun 2018. Saat mendirikan tenda di jalur Selo, ia dan teman-temannya mendengar suara gamelan yang merdu. Awalnya mereka mengira ada acara adat di dekat situ, tetapi ketika mereka bertanya kepada warga setempat keesokan harinya, tidak ada perayaan atau ritual yang dilakukan. Itu suara dari pasukan gaib yang menjaga Gunung Merapi, ujar seorang sesepuh desa. Mereka adalah para prajurit kerajaan Merapi yang tak kasat mata. Tidak hanya suara gamelan, beberapa saksi juga pernah melihat barisan pasukan berbusana prajurit Jawa berjalan perlahan di lereng gunung sebelum menghilang di balik kabut. Beberapa percaya bahwa mereka adalah penjaga spiritual yang memastikan keseimbangan antara alam dan manusia tetap terjaga. Namun, dari sudut pandang ilmiah, suara gamelan yang terdengar bisa dijelaskan sebagai fenomena auditory mirage atau fatamorgana suara. Gelombang suara dari desa-desa sekitar bisa terpantul oleh kondisi atmosfer tertentu, sehingga suara tersebut terdengar di tempat yang jauh dari sumber aslinya. Apakah ini hanya fenomena alam atau memang ada yang lebih dari sekadar pantulan suara? Sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa kuno, Gunung Merapi selalu dianggap sebagai tempat sakral. Salah satu ritual yang masih dilakukan hingga kini adalah Labuhan Merapi, sebuah persembahan yang dikirimkan ke gunung sebagai bentuk penghormatan kepada penguasa alam. Ritual ini diadakan oleh pihak Keraton Yogyakarta setiap tahun dan dipimpin oleh abdi dalam khusus yang mengantarkan sesajen ke lereng Merapi. Menurut kepercayaan, ritual ini bertujuan untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam agar terhindar dari bencana. Seorang spiritualis bernama Ki Rengga mengungkapkan bahwa sebelum letusan besar terjadi, seringkali ada pertanda gaib yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Sebelum Merapi meletus, hewan-hewan turun lebih dulu. Itu pertanda dari alam. Tetapi lebih dari itu, ada mimpi-mimpi dan bisikan dari leluhur yang memberitahu kami bahwa Merapi akan marah. Apakah semua ini hanya kebetulan, atau memang ada cara leluhur memahami alam yang belum kita mengerti? Dari sudut pandang ilmiah, letusan Gunung Merapi dapat dijelaskan dengan berbagai faktor geologi seperti aktivitas magma, pergerakan lempeng tektonik, dan tekanan gas dalam perut gunung. Teknologi modern memungkinkan ilmuwan untuk memantau perubahan suhu, tekanan, dan aktivitas seismik guna memperkirakan kapan letusan bisa terjadi. Seorang ahli vulkanologi dari BPPTKG, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, Dr. Budi Santoso, mengatakan, "Kita sekarang memiliki teknologi canggih untuk memantau Merapi secara real-time. Meskipun masyarakat mempercayai tanda-tanda spiritual, secara ilmiah kita dapat menjelaskan mengapa letusan terjadi. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa fenomena seperti hewan yang turun lebih dulu adalah indikasi nyata bahwa alam juga memberikan tanda-tanda sebelum terjadi bencana." Dengan kata lain, kepercayaan spiritual dan ilmu geologi bisa berjalan berdampingan. Ilmu pengetahuan membantu memahami mekanisme letusan, tetapi kepekaan terhadap alam yang telah diwariskan secara turun-temurun juga memiliki nilai tersendiri. Banyak fenomena yang sering dikaitkan dengan Gunung Merapi tampaknya memiliki dasar ilmiah yang bisa dipelajari lebih lanjut. Beberapa contoh. Hewan yang turun dari gunung. Dalam beberapa letusan besar, warga melaporkan melihat kawanan burung, rusa, dan monyet turun ke desa sebelum letusan terjadi. Fenomena ini juga terjadi di gunung berapi lain di dunia, yang menjelaskan bahwa hewan lebih peka terhadap perubahan getaran tanah dan gas beracun. Kaitan antara posisi bulan dan aktivitas vulkanik. Beberapa peneliti menemukan bahwa pasang surut gravitasi bulan dapat berpengaruh pada aktivitas magma di dalam gunung berapi. Ini bisa jadi salah satu alasan mengapa nenek moyang kita mencatat pola-pola letusan berdasarkan siklus bulan. Mimpi atau intuisi sebelum bencana.
Beberapa orang yang selamat dari letusan Merapi mengaku pernah bermimpi atau memiliki firasat sebelum bencana terjadi. Ilmu psikologi menjelaskan bahwa manusia memiliki insting bertahan hidup yang berkembang melalui alam bawah sadar. Bisa jadi, pengalaman ini adalah bentuk kewaspadaan yang terasa oleh lingkungan sekitar. Banyak orang mempertanyakan apakah keyakinan terhadap kekuatan mistis Merapi masih relevan di era modern. Ada dua pandangan yang berlawanan. Kelompok yang percaya pada sains sepenuhnya. Mereka berpendapat bahwa kepercayaan kuno hanyalah bentuk ketidaktahuan masyarakat terdahulu yang belum memiliki teknologi untuk memahami fenomena alam. Kita sekarang punya alat untuk mendeteksi aktivitas gunung. Tidak perlu percaya pada ramalan atau mitos lagi, ujar seorang skeptis. Kelompok yang tetap mempertahankan tradisi spiritual. Mereka percaya bahwa sains memang bisa menjelaskan fenomena alam, tetapi tidak semua bisa dijelaskan dengan logika. Teknologi bisa rusak, tapi firasat dan pesan dari leluhur selalu ada. Merapi bukan sekadar gunung, dia punya jiwa, kata seorang sesepuh desa. Perdebatan ini masih terus berlanjut. Namun, yang menarik, baik ilmu sains maupun kepercayaan tradisional ternyata sama-sama memiliki cara untuk membaca tanda-tanda alam. Seiring waktu, semakin banyak orang yang mencoba mencari keseimbangan antara sains dan spiritualisme. Meskipun letusan Merapi kini bisa diprediksi dengan lebih baik berkat teknologi, masyarakat masih tetap menghormati tradisi dan kepercayaan yang telah diwariskan turun-temurun. Fenomena mistis yang terjadi di sekitar Gunung Merapi tidak bisa diabaikan begitu saja. Baik itu hanya kebetulan atau memang ada koneksi spiritual yang lebih dalam, satu hal yang pasti, Merapi tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sekitar. Pada akhirnya, pertanyaan tetap terbuka. Apakah semua ini hanya kebetulan atau memang ada kekuatan yang menghubungkan manusia dengan alam lebih dari yang bisa dijelaskan oleh sains?